Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kawan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Demak akan menyampaikan praktek posing untuk supervisi akademik modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan saya Setion Nugroho, CGP angkatan ke-7 dari SMA 1 Demak. Saya Winarno, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Saya Isoleh Hatun, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Nah, di sini kami akan mempraktekkan bentuk-bentuk terbaik untuk posing supervisi akademik demonstrasi kontekstual. Mari kita bisa berkolaborasi dan bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat teman-temanku, Pak Setio, Pak Winarno. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Pak. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kegiatan kali ini. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Saya sendiri bertindak sebagai pengamat, Pak Setion Nugroho akan bertindak sebagai coach, dan Pak Winarno juga akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Setio berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya amati yaitu alur delta Bapak. Dan pada kegiatan coaching ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian nanti dalam mudah-mudahan kegiatan ini nanti juga kegiatan tadi akan kelihatan, akan tampak, dan di sini nanti juga ada kompetensi coach. Ya nanti ya saya tanya sama Pak Tio ini, kira-kira kompetensi coachnya itu yang dikembangkan itu kompetensi yang mana Pak Tio? Ya, kompetensi yang dikembangkan sosial emosional, pendekatan kesadaran diri, nanti bisa mengubah apa yang dirasakan. Khususnya misalnya agar juga bisa menggunakan diskursus mana hal-hal positif dalam diri terus proses kegiatan posing. Berarti tadi nanti yang diambil kesadaran diri nih Pak dari apa itu dari seorang coach yaitu Pak Winarno. Cuma di sini nanti ada indikator ketercapaian data. Ya. Berarti nanti apa yang ingin Pak Setio itu inginkan? Ya, harapannya dari kosen nanti bisa memberikan nilai-nilai positif, sekaligus juga bisa memberikan hal-hal yang bisa mendorong bagi pengembangan diri yang bersangkutan atau kawin, dan nanti untuk semua hal yang terkait dengan solusi itu juga dikembangkan barangkali dan juga untuk memberikan dampak yang positif pembelajaran maupun di dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti sesuai dengan alur kita itu bisa terpenuhi. Jadi itu hal yang paling dasar. Sebelum juga saya juga akan berusaha menjadi itu sektoral. Jadi dalam ini adalah proses klinis. Ini adalah bukan proses klinis tapi adalah proses membangun kolaborasi bersama-sama untuk menginisiasi tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Itu Luis. Oh iya. Oke, ini sudah saya catat Pak Tio. Berarti nanti Pak Tio ingin nantinya Pak Win itu bisa mengungkapkan
ya solusi dari permasalahan yang ada dan juga nanti ide-ide yang cemerlang ya. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Suryo sebagai coach dan Pak Winana sebagai coach. Monggo Pak. Baik. Selamat pagi Pak Bin. Selamat pagi Bapak Tio. Alhamdulillah sehat ya Pak Bin pagi hari ini. Pakai pakaian olahraga nih berarti di acara sekolah apa ini? Hari ini kebetulan ada kegiatan khusus Luar biasa. menjelang bulan di awal puasa ini, anak-anak OSIS memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangkitkan anak untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara budaya, literasi, dan kebersihan keluarga. Hebat sekali Pak Bin. Pak Bin yang tampaknya pagi hari ini mungkin ada tidak seperti biasanya, barangkali wajahnya ada, apakah memang ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin ada masalah atau barangkali ada sharing, berbagi sharing di saat ini ya, barangkali Pak Bin mau menyampaikan terkait dengan apa yang Pak Bin rasakan pada pagi hari ini. Pak Bin kan yang saya tahu kan juga di sekolah juga banyak aktivitas ya, selain dulu juga tugas dengan siswa itu Pak Bin. Terima kasih Pak Tio, ini kebetulan sekali nih. Sepertinya Pak Tio sudah bisa membaca tentang bahasa tubuh saya. Bisa jadi Pak Tio punya indera keenam. Wah, enggak lah. Enggak, hanya kita suasana kan juga Pak Bin juga kadang-kadang juga selain di kegiatan sekolah juga ada aktivitas di luar. Beberapa hari juga kita tidak ketemu ya dengan kegiatan-kegiatan apa itu di PON ya, seleksi PON apa itu ya. Oke, monggo Pak Bin apa yang bisa diceritakan untuk mungkin permasalahan atau semacam mau berbagi sharing terhadap yang dirasakan selama ini, barangkali tugas tupoksi jenengan atau mungkin pembelajaran ataupun hal-hal lain. Monggo. Ya Pak, ini kebetulan sekali. Sudah beberapa waktu ini saya merasa ingin mengungkapkan, tapi pada siapa? Dan kebetulan Pak Tio membuka kesempatan ini untuk kami bisa berbagi curhat Pak Tio ya. Siapa tahu nanti bisa memberikan satu bentuk solutif untuk saya. Begini Pak Tio, ini beberapa hari yang lalu ini pas instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, saya ditunjuk sebagai salah satu guru yang dilakukan supervisi oleh pengawas Pak Tio. Supervisi. Ya, pada kesempatan itu ada sedikit statement dari pengawas bahwa di dalam proses pembelajaran saya itu kurang adanya penguasaan sumber belajar yang bisa memberikan pemenuhan terhadap proses pembelajaran tersebut Pak. Oke, berarti salah satu yang menjadi keluh kesah Pak Bin itu kan tentang apa itu bahan ya, istilahnya semacam literasi ya, sumber belajar ya. Selama ini yang Pak Bin lakukan itu sudah sampai mana istilahnya dalam mengelola pembelajaran yang dilakukan kadang-kadang seperti itu kan, tapi kan pasti kan banyak hal-hal yang dikembangkan. Pak Bin misalnya dengan proses pembelajaran, ada medianya, ada sumber belajar. Dan itu yang sudah jenengan lakukan selama ini bagaimana? Inilah ya, dalam proses pembelajaran saya yang kami lakukan itu memang masih berorientasi kepada buku yang dari Kemendikbud itu Pak. Jadi tidak ada variatif pengembangan gitu Pak. Jadi kami melakukan proses pembelajaran itu bersifat kayak monoton atau kurang adanya variatif, sehingga gerak dalam proses pembelajaran itu kurang hidup gitu, boleh dikatakan seperti itu Pak. Berarti identifikasi masalah yang pertama adalah masih kurang ya sumber belajarnya, sumber belajar atau media pendukung dalam pembelajaran panjenengan ya. Mungkin selama ini yang Pak Win lakukan untuk apa istilahnya mengekspor apa yang menjadi kekurangan dari bahan ajar tadi atau sumber belajar tadi, Pak Win sudah melakukan apa saja? Saya sudah mencoba Pak Tio untuk konsultasi terhadap
kemudian kami juga berusaha untuk mencari beberapa sumber lain yang sekiranya bisa membuat proses pembelajaran saya itu nanti bisa hidup gitu Pak. Sehingga anak itu betul-betul termotivasi dan ada suasana dalam pembelajaran itu terkesan menyenangkan gitu Pak. Selain tadi dengan melakukan konsultasi ya dengan proses konsultasi praktik dengan teman-teman yang ide atau barangkali punya hal yang positif, strategi yang jenengan lakukan tadi barangkali dengan tadi melakukan kolaborasi dengan bapak ibu ya atau teman-teman yang lain, barangkali ada strategi lain untuk mencoba supaya media pembelajaran atau tadi sumber belajar itu bisa lebih terpenuhi istilahnya lah, atau pengganti atau saja supaya pembelajaran tujuan pembelajaran tetap bisa tercapai. Ya. Ini Pak Tio, saya mencoba untuk dosen gitu loh Pak. Dosen juga strategi Pak. Ya, metode untuk pembelajaran saya yang saya lakukan terhadap tema tersebut itu bisa terangkat gitu. Lalu saya harus memberikan satu bentuk penguatan lain, dengan cara saya itu membaca buku-buku sumber lain Pak Tio. Oke, berarti secara langsung yang jenengan lakukan itu sudah sesuai atau misalnya mampu melakukan proses inovasi ya. Jadi jenengan sudah menyampaikan bahwa jenengan kalau berkolaborasi konsultasi dengan rekan-rekan komunitas praktis atau guru yang warga bisa seperti itu, kemudian juga jenengan sudah menyampaikan dengan cara berusaha meningkatkan kompetensi diri tadi ya dengan dosen ya. Mungkin ada lagi Pak Win, kira-kira untuk nanti untuk bisa menumbuhkan tadi pembelajaran bermakna atau pembelajaran yang dilakukan itu dengan sumber belajar yang demikian varian sumber belajar supaya lebih banyak lagi, apa yang masih bisa jenengan nanti rencanakan atau lakukan nanti untuk depan ya, tetap pembelajaran ini? Paling tidak Pak Tio, dari pengalaman yang agak sedikit memberikan pressure saya lah ya. Saya down itu waktu pengawas memberikan suatu bentuk arahan, walaupun halus tapi saya merasa minder Pak Tio. Ada kayak down di hati. Jadi nanti konsep ke depan saya itu akan merencanakan mulai dari awal pembelajaran itu sudah saya mapping Pak Tio. Ya, kita mapping waktunya tepat, kemudian saya punya bayangan beberapa teknik strategi yang lebih menarik ketika nanti di dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari masukan-masukan teman yang itu nanti saya kolaborasikan dengan hasil dosen saya itu Pak Tio, dengan membaca beberapa buku supaya tampilan di dalam setiap pembelajaran saya itu secara utuh anak itu betul-betul merasa nyaman, menyenangkan, dan tidak lupa bahwa materi yang saya sampaikan itu betul-betul bisa terserap itu Pak. Gitu Pak. Wah, luar biasa Pak Win. Pak Win sudah punya strategi yang hebat dalam pembelajaran yang lakukan dengan banyak memberikan varian-varian inovasi pembelajaran yang tadi mengangkat melalui browsing misalnya, kemudian juga dalam meningkatkan kompetensi penguasaan dalam materi, juga selalu juga tidak pernah lupa bahwa untuk penguasaan ini juga penting untuk membantu supaya pembelajaran itu menyenangkan gitu ya Pak. Betul Pak. Kira-kira dari rencana yang jenengan lakukan itu beberapa waktu nanti Pak Win nanti kedepannya supaya dari apa yang tadi sudah disampaikan dari pengawas dengan ada proses refleksi dan tidak lanjutnya seperti yang disampaikan, kira-kira untuk rencana yang dilakukan tadi butuh berapa waktu, berapa hari atau berapa minggu lah barangkali untuk mengembangkan proses pembelajaran yang tadi luar biasa menyenangkan, berbagai hal varian itu tadi. Kalau tadi membaca situasi itu bisa dikatakan kalau penyakit sudah kronis kan? Jadi sifatnya itu kalau bicara waktu harus segera nih Pak. Paling tidak saya 1 minggu itu bergerak menata rapi proses pembelajaran saya mulai dari awal, nanti prosesnya, terus bentuknya itu sudah kami kemas gitu Pak, supaya memang betul-betul ada suasana yang memberikan kesan anak-anak itu kalau olahraga itu
menjadi suatu dragon untuk nanti gitu loh Pak. Oke, oh, baik, kita menunggu nanti. Terima kasih Pak Win. Nah, kita barangkali nanti seminggu lagi mungkin kita bisa berbagi lagi Pak Win, untuk sharing lagi hasil dari apa yang sudah Pak Win rencanakan tadi, progres pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam varian tadi. Setidaknya nanti hal-hal positif yang muncul pasti Pak Win bisa sampaikan, atau hal-hal apa yang masih bisa ditambah atau dilengkapi dalam untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan konsep sumber belajar yang varian ya, aneka ragam, sehingga nanti anak luar biasa Pak Win nanti. Ya, saya sangat membutuhkan Pak suasana seperti ini. Pak dia menjadikan satu bentuk unek-unek saya itu bisa pecah, untuk bisa mencair. Jadi saya itu tidak terbebani Pak. Saya sendiri orangnya suka guyon, tapi dengan adanya masalah itu ini agak setengah depres gitu. Jadi apalagi Pak Tio, saya mengucapkan terima kasih untuk kedepannya. Kami butuh masukan-masukannya dan perlu kita adakan komunikasi untuk kegiatan serupa seperti ini ya sering-sering Pak. Ini kita memang bisa mengajak berbagi Pak. Ini juga diskusi bareng bagaimana yang ini melakukan itu termasuk salah satu pembelajaran inspiratif ya, pembelajaran olahraga luar biasa yang bisa diterapkan untuk jenjang berikut. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Tio. Mungkin lain kali kita akan coba. Kita juga ini juga ada kegiatan yang Moga Pak Tio. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Pak Setia dan Pak Win. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Win. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, jalur alur delta itu sudah tampak sekali Pak. Sudah tampak. Tadi juga tujuan coaching juga sudah tampak dari awal. Lalu indikator atau identifikasi dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan juga terakhir itu tanggung jawabnya juga sudah tampak. Berarti secara saya simpulkan untuk alur delta semuanya juga sudah tampak, sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ya, tadi pada awal Pak akan mengatakan ingin mengembangkan kompetensi kesadaran diri. Tadi juga sudah tampak saya lihat, yaitu Pak Tia juga sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan pertanyaan yang mana dapat membuat solusi, yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Pak Win ya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Tia, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang tampak tadi Pak? Pengembangan tadi ya, pengembangan yang tampak. Terima kasih Bu Lis. Yang tadi kita praktekkan tentang mengembangkan kesadaran diri ya, yang melalui proses coaching tadi kita kan bisa memahami identifikasi awal dari kesulitan dari pose. Kemudian ternyata secara tidak langsung juga pose atau Pak Win yang melaksanakan sebenarnya, dan juga ada inovasi ya untuk melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan pembelajaran supaya lebih menyenangkan dengan pemilihan sumber media yang varian tadi. Itu juga luar biasa, itu berarti membangun kesadaran diri, indikatornya sudah tercapai. Beliau Pak Win sudah mampu memberikan muatan-muatan positif untuk meningkatkan ya, ada greget untuk meningkatkan pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Dan strategi itu ternyata yang dipilih itu juga secara tidak langsung itu juga bergambaran dari Pak Win juga mampu melaksanakan tentang bagaimana membangun kolaborasi tadi dengan komunitas praktisnya, dengan konsultasi dengan bapak ibu guru yang staf pertama barangkali yang studi atau istilahnya yang berkaitan dengan pembelajaran olahraga misalnya. Kemudian juga berusaha juga ada semacam motivasi itu tanggung jawab melaksanakan semua proses pembelajaran supaya lebih mengenal lagi, dan itu juga hal yang menjadi indikator tercapainya kesadaran diri untuk melaksanakan pembelajaran yang diinginkan tadi. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menginginkan supaya mendapatkan layanan optimal bagi pembelajaran murid. Nah, itu sudah jadi
model, kemudian juga pengembangan potensi. Itu Bu Is. Jadi Pak, tadi kan Pak William sudah melaksanakan coaching dan juga sudah merasakan perasaan menjadi coaching. Dan juga tadi Pak William juga sudah mengembangkan satu kompetensi yaitu kesadaran diri. Seandainya nanti kita itu ada waktu Pak kita melaksanakan coaching lagi misalnya, itu kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan oleh Pak William? Karena dari pengalaman kegiatan coaching pada Pak William. Kalau dilihat dari apa itu untuk coaching ini tidak hanya yang bisa diungkap kesadaran diri, membangun relasi pun, kalau kesadaran relasi atau membangun relasi itu juga bagian dari yang diinginkan dari pusat coaching ini, termasuk juga apa itu bertanggung jawab begitu. Dan ini saya yakin nanti untuk coaching ini dari apa yang kita sajikan atau kita lakukan ini bisa menjadi miniatur bagi coaching yang lain, sehingga nanti budaya coaching supervisi akademik nanti betul-betul seperti budaya literasi atau budaya pembelajaran di sekolah kita misalnya seperti itu. Jadi juga sangat penting. Nanti mungkin saya usulkan nanti ke sekolah, nanti kita usulkan ke sekolah supaya ini menjadi bagian dari program sekolah juga penguatan coaching dalam pembelajaran dalam waktu tertentu yang ditentukan. Jadi secara tidak langsung nanti apa itu menumbuhkan kesadaran diri, menumbuhkan relasi, bertanggung jawab itu bisa dimunculkan dalam proses coaching ini. Terima kasih, ini mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih pada praktek coaching pagi ini. Saya ucapkan selamat untuk Pak Setio dan Pak Win. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Is, selamat pagi Pak Win. Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih. Pada pagi ini ya kita akan mengadakan simulasi praktek untuk coaching supervisi akademik. Nanti sebelum saya minta kepada Bu Is sama Pak Win ada beberapa hal yang menjadi apa ya semacam gambaran Pak dalam diskusi kali ini supaya nanti dalam diskusi betul bisa sesuai dengan apa yang kita gunakan kan ya. Yang pertama mungkin dalam ini nanti seorang coach nanti Pak Win dalam mohon maaf sebenarnya saya adalah sebagai pengamat dan Pak Win sebagai coach dan Buki sebagai pose. Nah, ini beberapa rambu yang barangkali perlu kita sepakati bersama nih. Pertama untuk coach nanti dalam memberikan pertanyaan diupayakan jangan sampai terkesan menjadi sebuah supervisi klinis, tapi adalah ini bagian dari kerjasama kemitraan. Kemudian juga dalam memberikan pertanyaan barangkali nanti dari coach Pak Win bisa memberikan pertanyaan menukik, romantik, berbobot sehingga nanti memberikan waktu persense, waktu penuh sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini nanti. Dan nanti harapannya seperti itu. Pertama juga alur yang kita lakukan nanti dalam proses coaching yaitu PMK, ya tujuan, identifikasi, dan rencana dan bisa tercapai. Nanti barangkali nanti
Ini nanti saya ingin menyampaikan kira-kira Pak Win nanti sebagai coach itu kompetensi apa yang diinginkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang dengan ingin kembangkan apa? Baik Pak Tio, untuk proses praktek coaching nanti yang ingin saya komunikasikan untuk perlu dikembangkan adalah terkait dengan kesadaran diri dan manajemen sosial. Kesadaran diri dan kesadaran sosial ya. Kesadaran sosial ya. Oke, baik, terima kasih. Harapannya nanti bisa memberikan warna untuk bisa perubahan Iya. proses pembelajaran kita. Oke. Berarti nanti pada yang dengan kembangkan tadi adalah apa? Kesadaran diri ya dan kesadaran sosial. Ya. Tapi juga tadi juga disampaikan dan ingin menggunakan hal yang positif. Nah, kemudian dari apa yang dengan sampaikan tentang apa itu keterampilan dan kompetensi ini, barangkali indikatornya apa kira-kira yang ingin dengan kembangkan atau ingin capai dalam kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial tadi? Ya tentunya indikatornya bahwa dalam kesiapan untuk proses pembelajaran nanti ya bahwa seorang pendidik itu memahami tentang kesiapan dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sehingga bisa memberikan suatu konsep untuk proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Oke, bisa catat ya Pak Bin ya. Nanti Pak Bin menginginkan ada nanti coach itu mendapatkan bisa menemukan sendiri, kemudian juga memberikan apa ya semacam memunculkan ide-ide baru dari pertanyaan-pertanyaan pemantik panjenengan nanti supaya nanti dalam pembelajaran yang dilakukan itu ada solusi, alternatif solusi maupun strategi solusi tambahan lain juga nanti demi kesempurnaan dari pembelajaran yang dilakukan. Oke, biar waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Win selaku coach untuk memandu jalannya kegiatan coaching seperti akademik demokrasi kelas. Monggo Pak Win. Baik, terima kasih Pak Tio atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam Pak Tio. Pak Win. Gimana kabarnya, sehat Bu? Ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Bu Is, saya kan sudah lama nih kumpul dengan Bu Is terkait dengan komunitas di sekolah ya seperti itu. Tapi saya lihat saat ini kami juga merasa tenang-tenang saja nih kami bisa ada sesuatu yang sedikit risau gitu loh kalau saya bisa membaca bodi tubuhnya gitu. Mungkin ada sesuatu itu yang perlu nanti kita bincang-bincangkan supaya bisa memberikan solusi bersama ataupun apa namanya bisa curhat ya masalah-masalahnya yang perlu disampaikan itu seperti apa ini Ya, terima kasih Pak Win ya. Dalam hal ini Pak Win perhatian sama saya. Alhamdulillah. Tapi nih Bu, mumpung kita nggak ada kegiatan ngobrol-ngobrol gitu. Alhamdulillah Pak, memang benar Pak. Saya tuh aslinya ada permasalahan dan saya tuh ingin curhat kira-kira tuh dengan siapa. Alhamdulillah ini Pak Win sebagai teman saya ya, sebagai CGP itu kok bisa memberikan waktu ruang kepada saya. Itu permasalahannya mengenai pembelajaran saya di kelas Pak. Itu dari sekian yang saya ajar Pak, saya tuh mengajar 6 kelas nih Pak. Itu ada satu kelas yaitu yang apa itu jamnya itu selalu di jam terakhir Pak. Itu jam 9.10. Panjenengan tahu sendiri saya mapelnya matematika. Lalu jam 9.10 itu kan jam 2 siang Pak. Itu kan waktu enak tidur ya Pak ya. Itu kok disuruh belajar matematika. Ya, kelas 12 lagi Pak. Wah, apalagi Pak ya, anak-anaknya di situ sudah terkenal. Di antara kelas 12 itu anak ini yang super power Pak. Dalam arti super power itu kalau mungkin gurunya tidak kreatif atau apa, wah ini anak ini sudah masalah. Kalau bisa dikata mungkin kelas itu paling unik gitu ya Bu ya? Ya betul Pak, paling unik Pak. Kemarin, unik tapi dalam tanda kutip gitu ya. Bu? Benar Pak. Kemarin saja itu Pak, waktu jamnya siapa itu ya Pak, kosong. Dia itu di luar tuh mengaum seperti suara gorila Pak. Wah. Mengerikan gitu Pak. Oke Bu Is, ini kira-kira dari cerita yang Ibu sampaikan itu Ibu pengennya seperti apa ya untuk kelas itu nanti? Oh gini Pak, ini kan sudah kelas 12. Dia juga harus meraih cita-cita yang tinggi Pak. Saya ingin Pak, kira-kira
saya itu harus memakai sebuah model pembelajaran yang lebih kreatif lagi, khusus untuk anak ini. Yang lebih kreatif menyebabkan anak ini tidak ngantuk. Ya, itu seperti itu. Oke, Bu Is. Ya. Kira-kira untuk tadi ya rencana itu punya angan-angan bahwa kelas itu ada sebuah perubahan. Ya, betul Pak. Kira-kira apa yang itu nanti Bu Is ini akan persiapkan untuk bisa sedikit merubah potensi anak atau gaya mereka yang selama ini yang Ibu ceritakan ini, mohon maaf tadi ya, ada gaun dan sebagainya, ini paling tidak menjadi pencitraan kurang baik nih terhadap sekolah kita nih. Ya. Monggo Bu ini kira-kira gimana itu? Untuk yang pertama itu saya sudah mengangan ingin saya buat keyakinan kelas Pak, kesepakatan pembelajaran saya dulu. Yang pertama biar nanti anak itu bisa menghargai orang lain lah. Ya. Selama ini kan tadi dengan pengalaman menggaung tadi kan berarti dia tidak menghargai orang lain. Ya. Kemudian itu yang pertama Pak. Nanti yang kedua saya ingin membuat model pembelajaran yang mana anak sekarang, anak-anak milenial ya Pak ya sekarang itu akan saya buat pembelajaran dengan menggunakan semacam materi itu dibuat semenarik mungkin. Oh, iya. Ya, yang mana sekarang ini kan sudah abad 21, berarti abad melalui yang ada di Google atau mana itu saya suruh membuat dalam pembelajaran membuat Canva Pak, rencana saya Pak. Rencananya ke depan seperti itu Bu ya. Betul, Pak. Mungkin ada lain Bu yang bisa menyupport untuk beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi. Ada lonjakan bagus tadi sudah disampaikan Ibu beberapa mungkin bisa ditambahkan apa gitu Bu. Ya Pak, ini sudah saya angan-angan. Nanti dari Canva itu ya itu akan bergaya Pak, dalam arti kan sekarang kan anak muda kan suka TikTok ya Pak ya. Suka TikTok. Nanti hasil presentasi itu saya suruh buat sekreatif mungkin, lalu saya suruh memposting. Ya, itu apa untuk yang ke TikToknya masing-masing Pak, boleh TikTok, boleh Instagram, boleh YouTube, ya itu pokoknya medsosnya dia masing-masing. Itu rencana saya Pak. Luar biasa nih Bu Is, tadi saya ya sempat reading nih, kalau melihat dari konsep Ibu seperti itu merubah kiblat ya. Anak yang sampai saat ini menurut pandangan Bapak Ibu guru dari beberapa olahnya juga siswanya itu juga sudah tahu beritanya itu Bu. Nah ini Ibu sudah merancang ya, sudah membuat rencana ke depan seperti itu supaya anak itu betul-betul ada antusias ya, bisa bangkit kembali untuk fokus pada pembelajaran ya. Saya setuju sekali untuk Bu Is. Kira-kira ini Bu, bagaimana nanti ya Bu ya ke depannya ini untuk bisa mempertahankan supaya proses dan rencana Ibu itu bisa berlanjut secara kontinuitas itu Bu. Kira-kira apa langkahnya yang harus dilakukan itu? Kebetulan di sekolah kita ini itu ada MGMP 3 sekolah ya Pak. Ya yang terdiri kebetulan yang terbanyak itu matematika Pak, karena kan jam matematika banyak, kita ini bersembilan. Nanti saya minta bantuan yaitu dengan teman sejawat untuk selalu memonitori saya, biasa selalu konsisten dengan komitmen saya selama ini agar kalau misalnya saya keluar dari zona itu bisa mengingatkan saya. Luar biasa nih Bu Is, saya sangat setuju sekali apa yang Ibu lakukan untuk ke depan, sudah merencanakan, sudah komitmen untuk bisa mempertahankan langkah-langkahnya itu ya. Ini bisa menjadi inspirasi teman-teman lain nanti Bu. Saya akan bisa cerita supaya salah satu contoh dari beberapa guru kita itu bisa menangani sebuah masalah yang ada perubahan dari kiblat anak itu yang kurang baik sekarang menjadi baik. Saya juga berdoa Bu Is, mudah-mudahan ke depan untuk demi penciptaan sekolah kita, anak-anak yang kategori tersebut tadi itu sudah beda dengan tampilan berikutnya. Itu yang saya harapkan dan terima kasih sekali pada Bu Is yang telah bisa merangkul anak-anak tersebut bisa menjadi baik. Bu Is, ini karena saya ada kegiatan lagi Bu Is, nanti mungkin percakapan kita bisa sambung pada saat momen-momen atau pada permasalahan-permasalahan lain yang lebih menarik. Begitu, terima kasih Bu Is. Matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Is yang sudah mempraktekkan musim ya, siapa ini merasa
persaudaraan dan membangun kebersamaan. Jadi namun sebelumnya akan saya sampaikan semacam afirmasi lah dalam jalannya proses coaching ini. Jadi sebenarnya saya melihat jalanan dari coaching ini sangat natural dan datar ya, artinya alami, juga alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab itu pada semua proses coaching ini sudah tampak semuanya. Bahkan ada pengembangan ya terkait yang jenengan lakukan, di checklist juga sudah saya cetak semuanya mulai dari tujuan dari awal tadi, juga indikator permasalahan yang ingin disampaikan tadi atau ingin sudah nampak, dan rencananya juga rencana dari posenya juga sudah nampak, dan yang terakhir tadi tanggung jawab juga nampak. Nanti ini ada ini yang saya tanyakan ini Pak Win selaku coach tadi jenengan ingin mengembangkan tentang kesadaran diri dan kesadaran sosial ya. Jadi itu tadi kan sudah nampak. Apakah Pak Win nanti akan Pak Win juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan juga sangat berbobot, memantik supaya suasana cair itu, suasana dalam proses coaching ini juga ada solusi ya, dan memancing solusi lain atau memunculkan potensi dari UIS ya kan, yang memunculkan permasalahannya. Apakah ada Pak Win untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depan untuk dalam proses coaching ke depan seperti apa? Seperti yang sudah dilakukan. Ya baik Pak Dio, tadi yang dilakukan Oce Iya, tahapan untuk kesadaran diri sudah dilakukan, dan satu langkah beberapa hal lain, tapi memang perlu ada penguatan lagi Pak terkait dengan relasi itu loh Pak. Ya, relasi tentunya tadi sudah dibuka, cuma perlu nanti ada beberapa hal lain yang lebih memberikan pendalaman Pak, dan model-model untuk pembelajaran nanti ke depan itu memang berorientasi kepada pencernaan anak yang bisa memaknai anak yang kurang semangat menjadi semangat gitu ya. Si Pak Win, berarti ada pendalaman ya yang dikatakan selain tadi membangun relasi untuk kesadaran dari kesadaran diri terus dan sosial tadi. Nah Pak Win nanti tadi kan sudah melaksanakan proses coaching ya, itu sudah bisa merasakan ya, bagaimana menjadi coach yang punya presence waktu yang penuh, kemudian juga menghindari jangan sampai sifatnya adalah komunikasi yang sepihak saja atau sifatnya membetulkan, justru adalah mengangkat atau mencoba menemukan potensi dari pose ya yang sudah ada dengan mengembangkan potensi kesadaran diri tadi dengan sosial, dengan pengembangan relasi. Nah untuk coaching ke depan Pak Win, misalnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan atau proses coaching yang bagaimana yang jenengan ingin ciptakan supaya betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran apalagi untuk di semasa berguna. Monggo. Ya, memang kolaborasi itu memang kolaborasi supaya kita itu selama ini ya sudah merasa benar sendiri mungkin ya, atau sudah cukup, tapi padahal hal-hal tersebut itu di sisi lain menurut kacamata dari teman-teman untuk berrelasi yang kaitannya dengan kolaborasi itu penting sekali supaya bisa menambah lagi kekayaan pengetahuan kita di dalam strategi pembelajaran itu Pak ya. Berarti ada semacam kolaborasi ya, yang terus mengangkat tema-tema praktek-praktek terbaik dalam proses coaching ini ya. Jadi tidak nanti bisa dikembangkan. Oke, luar biasa Pak Win. Terima kasih waktunya Bu Is dan Pak Win dalam praktek-praktek coaching untuk seperti akademi kali ini. Saya ucapkan juga selamat kepada Pak Win dan Bu Is yang sudah melaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya teman-teman saya CGP Angkatan 7 dari SMA 1, Pak Setio Nugroho dan Bu Isolehatun. Selamat pagi Pak Bin. Pada kesempatan ini kita melaksanakan untuk praktek coaching yang tentunya beberapa langkah-langkah itu disesuaikan dengan alur tirta yang mana memenuhi tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Hal ini nanti akan disampaikan beberapa latihan untuk simulasi kaitannya dengan kegiatan ini. Pak Setio Nugroho sebagai coach, kemudian Bu Isolehatun sebagai coach ya Bu ya. Ya, Dan harapan nanti bisa memberikan suatu warna pengetahuan kita terhadap proses nanti pembelajaran ke depan. Baik, Bapak Ibu Pak Setio, bisa dimulai untuk kegiatan simulasi ini dari Bu Isolehatun sebagai coach. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. ya. Terima kasih Pak Win. Salam sehat Pak Tio, salam bahagia Pak. Sehat selalu Bu, bahagia selalu. Ya. Mungkin kabarnya Bu Is bagaimana ya? Alhamdulillah Pak sehat. Pakai olahraga sama dengan Pak Bin. Iya Pak, hari ini ada kegiatan khusus Pak. Iya. Ini Pak, kira-kira ini Pak ya. Kalau saya lihat Pak Pak Tio itu banyak sekali kegiatan ya di luar sebagai narasumber atau apa pasti saya yakin namanya manusia itu kan pasti punya permasalahan ya Pak. Ya, mungkin ini ada waktu sedikit mungkin Bapak bisa cerita dengan saya. Ya, namanya manusia Pak, kalau misalnya kita bisa bercerita dengan orang lain kan misalnya gimana? Oke, Bu Is, terima kasih. Ini saya pengen sharing ya dengan Bu Is ya, terkait dengan apa yang saya lakukan sekarang saya rasakan. Ya memang beberapa waktu yang lalu bahkan ke depan ini sampai awal April itu kan saya kan kami dapat amanah bahkan SMA 1 Demak itu mewakili Kabupaten Demak untuk Jakarta Jawa Tengah. Juga ya penuh ya banyak minta waktu juga, termasuk juga kemarin kita sudah selesai ada evaluasi yang kelas 12 kita segera surat kuat dan lain-lain, dan itu juga termasuk juga kegiatan-kegiatan lain di luar yang kegiatan kita berbagi lah selama ini, saya kan berbagi lah kegiatan depan dan lain-lain. Cuma gini Bu, saya itu juga agak sedikit apa ya agak miris juga dengan kondisi di sekolah kita, terutama saya juga sering menyampaikan keluar, tapi juga di sekolah kita juga masih banyak ya rekan-rekan kita yang belum nyaman atau masih ya sudah seperti ini sudah mensyukuri atau status lagi. Jadi saya itu pengen mengajak rekan-rekan itu untuk mari keluar dari lingkungan nyaman, bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Nah, itu yang saya rasakan Bu Is. Masalah yang saya mau berbagi lagi dengan Bu Is barangkali nanti bisa untuk mendapatkan apa itu solusi bersama. Berarti permasalahan pada bagian ini itu tentang nyaman di tempat nyaman ya. Seperti itu nih Pak. Iya. Jadi memang saya tidak pungkiri lagi kalau Pak Tio itu memang sebagai bapak, dalam arti bapak yang bisa kita itu bisa meningkatkan apa itu agar kita keluar dari zona aman seperti membuat PTK dan seterusnya Pak. Cuma di sini Pak, kalau boleh saya ingin tahu dari Pak, apa yang ingin Pak Tio dapatkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini? Kalau saya itu begini, yang saya inginkan dalam mengajak teman-teman atau rekan-rekan keluar di zona itu supaya Bapak Ibu itu tetap terjaga dan menjaga meningkatkan kompetensi. Apalagi di kurikulum merdeka seperti ini kan kadang-kadang kan tuntutannya juga besar, tuntutan masyarakat, tuntutan dari pemerintah misalnya, dan melihatnya sama satu kalau guru-guru melakukan
pendidikan kompetensi kan mungkin sudah selayaknya, tapi kalau kita itu masih kurang dinamis atau masih keluar dari masih tetap nyaman menikmati apa yang sudah ada, itu kan rasanya juga tidak baik ya. Kita harus melakukan sebenarnya kan sekolah yang harapan dari masyarakat, harusnya masyarakat itu ingin menyekolahkan anak sini, harapannya kan mendapatkan pendidikan yang optimal dengan didukung oleh guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang berdedikasi, loyalitas juga mengembangkan. Ini kan hal yang perlu ditingkatkan, tetapi kenyataannya kan ya tadi kita masih terjebak dengan masih ada beberapa bagian guru yang masih kurang respon atau kurang meningkatkan diri. Harapannya dengan ini harapan dari permasalahan yang saya sampaikan atau saya sharingkan dengan itu, harapan saya ya bisa meningkatkan, jangan pernah berhenti untuk selalu berinovasi atau selalu zona nyaman itu maksud saya itu nyaman untuk mengembangkan diri, bukan nyaman tidak melakukan apapun atau kontraproduktif. Maksudnya seperti itu Bu. Oke, siap Pak. Semoga pertemuan kita pada ini bisa memberikan solusi ya Pak. Nah, kalau boleh ingin tahu Pak, kira-kira penyebab dari permasalahan di sekolah kita ini itu banyak masuk dalam zona itu apa nih Pak? Sebenarnya permasalahannya kok asik ya, menurut saya ya, misalnya di SMA 1, tapi karena kita skupnya adalah di sekolah kita ya selalu ya tadi faktornya tadi yang pertama nyaman itu maksudnya ya secara status ekonomi sudah mapan lah. Jadi untuk rasa untuk mengembangkan dirinya itu mungkin perasaannya itu ya kurang ya. Tidak ada penilaian eksternal ya dari misalnya target, misalnya katakanlah target dari pemerintah harus melakukan hal ini. Nah, kalau tidak ada target kadang-kadang ya kita juga mungkin bahkan merasa nggak ada pengaruhnya sama sekali. Mau meningkatkan apapun ya gaji saya juga sama tak apa. Yang ketiga barangkali juga kini menganggap bahwa itu sudah pernah dilakukan atau dulu sudah pernah. Ya kan nggak boleh seperti itu kan maksud saya. Jadi kan kalau misalnya selama masih bahkan selama belum pensiun, bahkan setelah pensiun ya namanya mengembangkan diri untuk diri pribadi kan menjadi sunatullah, menjadi hal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang manusia barangkali. Nah itu hal-hal seperti itu yang masih menjadi penyebab atau mungkin belum ada hal yang memantik supaya rekan-rekan itu bersedia melakukan hal-hal yang positif untuk memperbaiki supaya keluar dari zona nyaman gitu. Penyebabnya itu saya rasakan itu. Berarti itu penyebabnya salah satunya apa ya? Banyak sekali ya Pak. Banyak. Nah itu kalau menurut Pak Tio, itu solusinya gimana ya Pak? Solusi atau rencana dari Pak Tio sendiri itu agar guru-guru bisa tergerak itu bagaimana? Memang saya pribadi secara profesional punya rencana bagaimana supaya iklim budaya positif mengembangkan diri itu di lingkungan kita itu tumbuh seiring dengan perkembangan zaman ya, apalagi tuntutan zaman sekarang juga untuk pengembangan kompetensi bagi kita itu kan luar biasa amanah dan berat bagi kecamatan itu. Terus solusi yang pertama yang didasarkan juga mengajak bareng-bareng kita melakukan kolaborasi, membantu bagi yang barangkali masih perlu dibantu, bagi yang kurang mampu di bidang itu kita bantu. Di sini ada beberapa hal seperti teman-teman JGP itu kan setiap hari Jumat itu juga mengadakan kegiatan PTN. Saya juga salah satu hal yang mendorong supaya bapak ibu itu mau belajar dan dia menghilangkan rasa malu atau apa, itu menjaga kesetaraan. Kalau itu yang kedua memberikan contoh dengan membentuk kolegialitas ya, dapat di masing-masing kelompok mapel di sekolah, KMGP sekolah itu supaya kegiatan-kegiatan pengembangan itu betul-betul menjadi satu kesatuan di masing-masing mapel itu, di masing-masing KMP. Yang ketiga jelas ini karena kita kan punya kepala sekolah misalnya yang menjadi pimpinan kita di interaksi pembelajaran barangkali dengan
bisa dengan memberikan sentuhan-sentuhan supaya Bapak Ibu itu bisa bergerak, berarti memfasilitasi salah satunya kan itu kan sudah ada kan di tempat kita kan melalui kegiatan PKB itu kan ada salah satunya, tapi barangkali secara jumlah kan masih sangat kurang barangkali. Nah kita dengan saya pribadi kebetulan juga punya interest dengan beberapa komunitas praktik di luar yang bisa untuk membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan misalnya menulis novel, menulis PTK atau menulis artikel atau membuat tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat. Jadi apa itu kira-kira solusi dan rencana yang saya lakukan waktu tulis. Wah luar biasa Pak, luar biasa. Mungkin Pak kira-kira ada enggak Pak ya strategi yang lebih menohok lagi Pak, dalam arti biar itu Bapak Ibu guru itu bisa, maksudnya bisa tertarik Pak, ya bisa tertarik. Selain membangun komunitas tadi, terus selain juga membingkai dalam kegiatan kolaborasi kolegalitas di masing-masing MGMP juga, dan sekolah juga memfasilitasi secara periodis dari apa yang dilakukan ketika itu. Tentunya saya menginginkan ya langkah-langkahnya diantaranya menggunakan program-program inovatif ya, program-program guru literat yang barangkali saya juga terlibat langsung di literasi di SMA 1 ya, nanti dengan banyak memberikan misalnya praktek-praktek bersama gitu di sekolah dari lingkup yang kecil saja lah, tidak usah yang besar-besar, bagaimana caranya membangun itu, dan juga mengutarakan supaya apa, ada semacam kesepahaman bahwa Bapak Ibu guru itu bisa berkolaborasi atau saling bermitra misalnya. Kalau kita kan di sini kan kalau di junior, mediocre sama senior barangkali seperti itu ya boleh-boleh saja, tetapi hanya sebatas saja, tetap dalam kegiatan bersama ya harus saling melakukan. Yang muda kita budayakan, yang tua atau yang senior kita muliakan, tetapi yang muliakan itu yang betul-betul bisa ikut terlibat, syukur-syukur bisa berikan masukan. Kan beliau Bapak Ibu juga punya pengalaman dahulu, yang pertama pengalaman pembelajaran jauh lebih dibandingkan dengan teman-teman di mediocre atau guru-guru yang muda. Tentunya dengan harapan kami kita bangun jaringan itu dalam sebuah program bersama, nanti setiap tahun terintegrasi di program sekolah, di kurikulum apa untuk melakukan kajian bersama. Di sini kan sudah kita laksanakan, ada lesson study, poligrafi, kemudian di MGMP itu ada praktek-praktek pembelajaran, ada yang jadi guru, ada yang jadi observer misalnya. Nah kalau itu menjadi program sekolah, terjadwal, itu luar biasa. Terjadwal di sekolah ini loh, jadwal untuk coaching bersama, misalnya itu coaching bersama untuk pembelajaran biologi, MGMP biologi sekolah, hari apa, MGMP matematika, apa MGMP olahraga itu apa. Jadi intinya itu sekolah itu betul-betul memfasilitasi program bersama ini menjadi program utama sekolah kita untuk pengembangan guru. Dan itu kalau ini kita laksanakan ya, rencana kami itu menjadi budaya positif yang luar biasa. Jadi MGMP provinsi yang mungkin barangkali juga kurang aktif, MGMP kabupaten juga paling hanya sekedarnya saja atau kurang mampu terus-menerus. Bagaimana kalau kita hidupkan kembali MGMP sekolah itu menjadi sebuah MGMP yang betul sangat bermanfaat yang berbagi di sekolah. Itu hal seperti itu. Itu terprogram dalam program sekolah resmi, jadi dibiayai juga oleh sekolah, dan juga ada program ada titik temu atau pertemuan secara berkala yang sudah ditentukan untuk melakukan hal-hal PKB, PKG, pengembangan diri, kompetensi profesional Bapak Ibu di sekolah. Seperti itu Bu Is, rencananya yang kami lakukan, dan strategi lain yang bisa kita gunakan untuk sekolah kita ini yang terdekat. Wah, sangat istimewa sekali Pak ya. Dari rencana-rencana tadi yang banyak sekali ya Pak, itu yang menjadi prioritas menurut Pak Tio itu yang mana sih Pak? Yang supaya Bapak Ibu tadi mindsetnya zona nyaman itu harapannya ya bisa keluar dari zona nyaman untuk aktif, tidak merasa malu untuk belajar bersama, yang merasa mampu juga tidak merasa hero atau merasa paling pintar tetapi bagaimana membangun kesetaraan. Itu yang paling utama, membangun kesetaraan supaya di sekolah itu program pengembangan diri Bapak Ibu itu betul-betul menjadi kebutuhan bersama, bukan lagi menjadi hanya sekedar tuntutan atau melaksanakan kewajiban. Itu yang tidak boleh kita lakukan atau kita hindari. Jadi kita hindari supaya ada semacam kesadaran diri yang muncul dari teman-teman bersama dengan
kami misalnya zona nyaman ini lagi kata adalah nyaman untuk melakukan perubahan, nyaman untuk adaptasi, nyaman untuk berubah. Karena pada dasarnya kita itu harus selalu adaptasi terhadap perubahan apapun, baik perubahan kurikulum, perubahan pembelajaran, perubahan apapun, strategi atau ilmu model-model pembelajaran yang bisa kita kembangkan, dan itu bisa kita mulai dari kita sendiri dengan kesetaraan. Membangun kesetaraan itu yang paling kita utamakan itu di sini, supaya rasa ego pakaimu itu hilang. Kemudian yang muda juga barangkali yang masih mampu itu bisa membantu yang merasa sudah tua atau senior ya tidak merasa terbebani, tapi dengan senang ikhlas bisa mengerjakan bersama. Itu tulis kira-kira. Kunci Pak, ada satu lagi Pak. Kira-kira yang membantu Pak Tio itu siapa, dan juga yang menjaga komitmen dari Pak Tio sendiri itu kira-kira siapa Pak? Memang butuh konsistensi selama apa yang kita lakukan itu suatu kasana ingarso sumpodo ingkarso manfaatsa yang kemudian hidayah itu kan adalah hal yang fondasi utama kita bagi kita sebagai seorang guru supaya bisa mengembangkan diri lah gitu. Apalagi kalau kita menginginkan murid kita melakukan kegiatan yang positif atau bisa berprestasi, ya kita harus juga memberikan contoh misalnya, dan itu membangun kesadaran diri, komitmen itu dimulai dari diri sendiri, tapi berikan contoh dan juga bersifat menjaga persaudaraan lah istilahnya, supaya tidak merasa bahwa bagian untuk pengembangan itu menjadi hal yang memberatkan atau menjadi beban bagi Bapak Ibu. Jadi bersama-sama. Alhamdulillah secara umum untuk yang sudah kita lakukan, sudah ada beberapa teman-teman yang mau berusaha melakukan pusat dengan cara mau menulis. Lalu kenaikan pangkat kan hanya pragmatis ya, tujuan pragmatis saja. Tapi yang paling esensial kan bagaimana kita menjaga kesadaran diri tadi untuk terus berkompetensi meningkatkan kemampuan keluar dari zona itu Bu. Ini Pak, tanpa terasa Pak, kita pada sesi terakhir Pak. Kira-kira dari percakapan kita dari awal sampai akhir ya Pak ya, apa yang Pak Tio sudah dapatkan? Saya merasa saya bisa memberikan berbagi sharing dengan Bugis, menyampaikan yang saya bersama saya rasakan juga dengan cara memberikan alternatif yang sudah saya lakukan dan sudah saya rencanakan, dan barangkali biar proses nanti kita tunggu proses ini dan kita bisa rasakan nanti manfaatnya ke depan. Dan ini namanya zona nyaman kan tidak mungkin ada target pendek ya, paling ini targetnya harus kita lakukan secara secara perlahan tetapi simultan dan konsisten, supaya terus kita melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri, syukur-syukur untuk bisa berbagi dengan orang lain, dan orang lain bisa terinspirasi untuk bisa mengikuti kita yang kita lakukan. Itu adalah hal yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Ini salah satunya seperti itu yang saya rasakan. Dengan model coaching ini saya merasa lebih nyaman, lebih enak menyampaikan secara sistematis dan secara terbuka. Kira-kira kapan ya Pak kita bisa bercerita lagi tentang hasil kegiatannya dari Pak Tio tadi? Ya, nanti saya dari rencana awal kita kan memang ada beberapa kegiatan yang bisa untuk memantik yang terkait itu supaya bisa lebih aktif lagi dalam awal bulan Ramadan nanti, awal April kita lakukan nanti mungkin barangkali bisa saya sampaikan di depan Bugis hasilnya bagaimana, feedback atau respon dari Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau usulan-usulan yang kita sampaikan di sekolah. Itu Bu. Oke, siap Pak Tio, siap. Ini Pak Tio, saya sepertinya tidak sabar mendengar cerita dari Pak Tio akan keberhasilan itu, dan bisa juga nanti mungkin bisa menginspirasi Pak sekolah-sekolah yang lain dan bisa menerapkan di Pak Tio. Sangat bagus sekali, sangat menginspirasi saya, menginspirasi semuanya. Dan juga terima kasih atas kegiatan hari ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Winarno sebagai pengajar. Baik, terima kasih.
Sularhatun dan Pak Setio yang baru saja praktekkan coaching ya terkait dengan kita. Tadi sudah disampaikan beberapa tahapan sangat jelas dan utuh. Bahkan ini kalau bisa ditulis sudah menjadi satu buku yang bisa memberikan motivasi teman-teman yang lain bahkan. Ya, Ibu Is nih kaitannya dengan beberapa tahapan tadi, ada hal-hal yang memberikan suatu penguatan kompetensi apa yang muncul di dalam proses tadi. Tadi itu ada beberapa kompetensi Pak. Yang pertama itu sebagai pendengar aktif, ya. Kemudian yang kedua saya mengajukan pertanyaan hukum. Ya, sehingga Pak Tio itu bisa dengan muncul apa itu solusi dari permasalahan yang menjadi unek-uneknya Pak Tio, dan perasaan Pak Tio menjadi plong. Tadi saya lihat plong, merasa senang, nanti segera akan melaksanakan rencana yang ada. Saya kira tadi untuk beberapa percakapan ini sudah bisa menjadikan pemenuhan ya terhadap proses untuk menjadikan sebuah perubahan bagaimana teman-teman yang memiliki sebuah masalah-masalah. Mungkin bisa ada beberapa kompetensi lain yang bisa memberikan satu penguatan yang dapat menambahkan untuk proses tadi. Aslinya ada Pak, seandainya nanti kita ada pertemuan seperti tadi ya Pak, yaitu pendidikan penuh, sama satunya lagi itu adalah kesadaran sosial empati. Seperti itu Pak. Biar nanti Bapak Ibu guru yang dari permasalahan Pak Tio itu SMA 1 bisa keluar dari zona nyaman, dan semua Bapak Ibu guru bisa naik pangkat. Ya, aslinya kan itu Bapak suaranya, terakhirnya ke situ yaitu naik pangkat ke 4C semuanya Pak. Ya, itu seperti itu. Yes, tadi Pak Tio sudah memberikan suatu bentuk alur dan urutan supaya teman-teman kita itu bisa lebih bangkit, tidak ke arah zona zaman terus ya. Yeah. Tapi mungkin bisa ditambahkan ini perlu ada menu nih yang bisa menciptakan sebuah motivasi untuk teman-teman makan besar gitu misalkan. Tadi trik-triknya Pak Tio. Karena selama ini kita amati ya manusia ini ya, karena orang itu memang nyaman yang hanya sebatas nyaman untuk dirinya, bukan nyaman untuk kepentingan sekolah Pak Tio. Ini yang harus kita tunjukkan kepada teman-teman kita, ada perubahan positif ke depan gitu, untuk membangun sekolah dan membangun bangsa ini supaya betul-betul melalui pembelajaran kita bisa mencurahkan kepada siswa yang memiliki kreatif dan inovatif. Sekiranya cukup untuk perbincangan kita. Sularhatun dan Pak Tio, sekiranya sudah memberikan warna yang positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.